Jadi beliau siap dicaci maki, beliau siap dijelek-jelekkan, yang penting negara selamat. Itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo. Makanya saya lihat kebijakan-kebijakan beliau itu kalau dipahami oleh masyarakat awam, itu nggak nyambung, Pak. Itu bahasa intelijen, bahasa politik itu beda, nggak bisa dia. Contoh ya, Pak. Ini contoh. Kemarin itu di grup-grup WA itu kan, marah semua itu. Banyak yang mencaci maki Pak Prabowo. Ketika di Hambalang, hidup Jokowi, terima kasih Jokowi, ya kan? Itu kan bahasa intelijen, bahasa politik itu, Pak. Nggak bisa itu. Itu ternyata setelah saya coba dapat informasi dari ring satunya Presiden, itu ternyata beliau pakai strategi dua tangan, satu ngangkat, satu jatuhkan. Diangkat, hidup Jokowi, terima kasih Jokowi. Ternyata setelah itu tangkap Hasto. Ya, begitu tangkap Hasto, akhirnya apa? Nyanyi Mr. Mulyono harus didatangkan. Tidak hanya itu, Tom Lembong, termasuk Tom Lembong, Mr. Mulyono harus didatangkan ke sidang pengadilan. Termasuk Bu siapa itu yang Pertamina direksinya ini. Saya diperintah oleh Mr. Nah, itu loh Pak, dua strategi, dua tangan, satu diangkat, satu di bawah. Kemarin juga begitu. Kenapa Ustaz? Pak Prabowo kan kok ngumpulkan 8 naga, bukan 9 naga, 8 naga. Kan podo ae Ustaz. Iki kadang-kadang enggak paham gitu. Jadi tujuan beliau itu ngunci, Pak, ngunci 9 naga ini. Beliau sudah ketika membangun negara ini, beliau lebih concern pada pengusaha-pengusaha muslim, Haji Isam, Khairul Tanjung. Itu ini rakyat ini tidak paham, masyarakat ini tidak paham. Itu strategi, makanya beliau ini sedang bersih-bersih dari pinggir dulu, nggak bisa ke hulu, hilir dulu baru hulu. Kepinginnya itu rakyat itu undang tangkap, ya kan? Adili, bila perlu digantung, ya kan? Itu kan emosi instan gitu, Pak. Kadang-kadang ya itu tadi, masyarakat kita tidak paham. Itu strategi, Pak. Makanya Pak Prabowo mengatakan, saya siap dicaci maki, saya siap dijelek-jelekkan, yang penting negara selamat. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya dikontak oleh anggota Kedutaan Besar Kanada di Jakarta. Beliau ingin istilahnya sharing. Akhirnya saya beri kesepakatan hari Jumat. Di mana karena dia menentukan jam 10, akhirnya saya sampaikan, saya bisa jam 10, tapi pertemuannya ada di Balai Kota Batu. Karena pada saat itu saya harus melanjutkan khutbah Jumat di Balai Kota, di masjid. Waktu itu wali kotanya masih Pak Edi Rumpoko. Nah, itu. Jadi saya ditugaskan khutbah Jumat di masjid Brigjen Sugiono itu, ya kan, masjidnya Pemkot Batu. Alhamdulillah, saya akhirnya difasilitasi oleh Balai Kota Batu. Nah, waktu itu staf dari Kedutaan Kanada ini tadi mengatakan, Ustaz, ada penerjemah waktu itu. Beliau pertama kali ditugaskan itu di Filipina. Di Filipina itu kan mayoritas Katolik. Tapi dia benar-benar kaget. Kenapa? Filipina ini mayoritas Katolik, tapi nasib umat Islam tragis, Pak. Umat Islam itu terus diburu, sampai akhirnya umat Islam terpinggir ke wilayah Mindanao, Filipina Selatan. Jadi beliau itu benar-benar kaget. Kenapa? Padahal motonya Katolik itu kan kasih demi kasih Tuhan, iya kan, damai. Tapi kenapa dalam realitas kehidupan dia benar-benar menjadikan umat Islam itu musuh gitu.
Dari situlah dia ambil satu poin. Kemudian dia ditugaskan oleh Kanada, negara Kanada ke Thailand. Di Thailand itu kan mayoritas Buddha. Dia kaget juga, loh kenapa umat Islam di Thailand Selatan, di kawasan Patani itu dihabisi, itu di Thailand. Akhirnya beliau kan, padahal Buddha itu kan juga, ya kan, kasih juga, damai. Akhirnya dia dipindah ke Myanmar. Ini lebih dahsyat lagi, Pak. Ketika di Myanmar dia melihat fakta empiris, itu umat Islam diberi dua opsi, mati di laut atau mati di darat. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya mayoritas umat Islam Rohingya yang ada di Myanmar pilih mati di laut, Pak. Makanya Bapak Ibu, coba banyak umat Islam Rohingya itu sampai untuk mempertahankan hidup di laut itu minum air kencingnya sendiri, Pak, untuk mempertahankan hidup di lautan. Itulah yang terjadi. Ngeri sekali, Pak. Nah, akhirnya staf kedutaan Kanada ini tadi dipindah ke Indonesia. Kaget dia, ya Allah, my God, ya kan. Jadi dia akan puji Tuhan, nah, gitu ya. Dia kaget, Pak, lihat Indonesia ini mayoritas Muslim, tapi umat Kristiani, umat Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, Katolik aman, tentram, damai. Nah, akhirnya tanya kepada saya, apa rahasianya, Ustadz? Ini saya jawab, Pak, Mister, Anda terlambat. Itu sudah jadi kamus internasional. Di mana-mana kalau ada sebuah negara umat Islam minoritas, nasibnya tragis. Tapi sebaliknya, kalau sebuah negara itu mayoritas Muslim, umat yang lain damai, tenang, tentram. Kenapa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Wah, akhirnya dia bengong, Pak, itu. Jadi ketika saya sampaikan itu, rodok, apa kalau bahasa Jawa itu, kami tenggengen. Saya waktu itu dalam batin, mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah masuk Islam. Jadi dia melihat, oh ternyata satu-satunya agama yang damai ini secara fakta empiris di lapangan cuma satu, yaitu Islam. Itu kesimpulan dia. Yang benar-benar jadi kedamaian itu cuma Islam. Nah, akhirnya waktu itu terus ada adzan. Nah, kena adzan langsung saya pamit, mohon maaf saya harus khotbah gitu kan. Karena kalau di Pemkot Batu itu kan adzannya dua, Pak. Ya, adzannya dua. Jadi akhirnya ini adzan pertama. Jadi saya harus segera masuk masjid. Akhirnya pamitan saya, dan mudah-mudahan beliau dapat hidayah gitu. Itu harapan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Balik lagi tadi, barok, putus terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dalam aspek akidah. Tapi ternyata apa yang terjadi, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, saya tambah sedikit ya. Apa yang terjadi? Ternyata al-wala wal bara ini kan masalah penting dalam hidup dan kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah. Sampai Rasulullah memberikan kabar tentang fadilah, keutamaan kalau kita mengamalkan al-wala wal bara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas, dukungan, kecintaan karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalik, maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan al-wala wal bara, loyalitas dan penolakan. Loyalitasnya hanya kepada Allah, Rasul dan orang mukmin. Dia tolak apa itu kafir dan musyrik. Itu Rasulullah tegaskan lagi, walan tajida a'dun ta'mal iman wa in qasara salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Kata Rasulullah,
seorang mukmin itu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara. Makanya kalangan mufassir, ahli tafsir itu sampai ngitung ayatnya ini. Jumlah ayat yang paling banyak dalam Al-Quran, ranking pertama la ilaha illallah, ranking kedua al-wala wal bara. Siapa yang pertama kali mengamalkan akidah al-wala wal bara? Yaitu Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akidah al-wala wal bara ini harus kita bangkitkan kembali. Kenapa? Terutama sekarang ini di tengah-tengah kaum muslimin, khusus di Indonesia. Kenapa? Sekarang ini bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, muncul fenomena wala, loyalitas kepada siapa? Orang kafir. Ngeri kita, Pak. Coba kita buka. Ya, kita buka ya. Itu Ipolisosbud sudah terjadi di Indonesia. Sudah terjadi di Indonesia. Padahal Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Bahkan sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika mengkaji hadis Rasulullah tadi, jadi tasabbuh bil kufar, ngikuti orang kafir, niru-niru orang kafir, itu dilarang secara global dalam agama kita. Tapi ternyata apa yang terjadi di Indonesia sekarang, tidak hanya tasabbuh bil kufar, tidak hanya niru-niru, sekarang sudah sampai ittibaul kufar, ngikuti orang kafir. Itu nyata, Pak, nyata, Pak. Terus akhirnya pertanyaan kita, terus gimana wala dan bara kita? Itu yang jadi pertanyaan. Contoh sekarang, ideologi. Dalam aspek ideologi, saya mencoba membuka dari skop nasional. Begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina, ternyata apa yang terjadi, Pak? Cina tidak ingin, tidak ada istilah freelance, makan siang gratis. Cina ketika memberikan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun, otomatis ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia, dan itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Apa syarat yang pertama? Konsekuensi Indonesia mendapatkan hutang dari Cina 647 triliun tahap pertama. Itu termaktub dalam sebuah nota rahasia, nota diplomatik rahasia yang dibongkar oleh Snowden. Snowden itu pakar intelijen dunia. Isinya apa? Pemerintah Cina, artinya Partai Komunis Cina, ingin menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler. Dan itu wajib, dalam 10 tahun harus sudah goal. Itu. Sehingga akhirnya benar-benar akhirnya Indonesia sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Bulan Juli 2016 akhirnya Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila menegaskan agama musuh negara, agama musuh terbesar Pancasila. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena Indonesia berubah kiblat ke Cina, agama jadi musuh. Dilanjutkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim, ini 10 tahun yang lalu, ya kan? Bulan Juli 2016 beliau launching roadmap 2020-2035, sudah tidak ada lagi agama. Bahkan deputy unit pekerja presiden itu mengumpulkan pemuda-pemuda se-Indonesia di Hotel Arya Duta Jakarta. Sekarang di Indonesia boleh menerima ideologi ateis dan murtad pun boleh. Astagfirullah. Bahkan sampai bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia Pusat Tabayun, cross check pada Mendikbud, apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan dijadikan generasi komunis?
Tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Apa itu? Tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila, dihapus. Tidak ada lagi mata pelajaran bahasa Indonesia, dihapus. Akhirnya muncul G2G, government to government. Indonesia tanda tangan di Cina. Apa? 8 poin kesepakatan. Poin yang ke-7, generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Itu loh Pak. Tapi nggak usah saya anu lagi, tambah sumpah nanti. Tapi kan sudah, wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Alhamdulillah Pak. Selamat Pak. Itu kalau saya buka Pak. Bahkan sampai Jenderal Sutomo, mantan Kabais, itu rinci sekali Pak. Selama 10 tahun itu beliau rinci sekali. Saya cukup kaget. Bahkan skenario Cina itu sampai tidak hanya 2024, sampai 2029. Ternyata tinggal 1 langkah lagi, tahap ke-9. Indonesia akan menjadi koloni Cina tanpa perang. Makanya jangan kaget. Pakar intelijen dunia Peter Weyland dan August Cole melakukan riset di Indonesia. Apa hasilnya? Dipublish di media. Apa? Diprediksi 2030, tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Tapi alhamdulillah Pak, kita bersyukur. Terjadilah tidak jadi 3 periode. Langsung transisi diganti Pak Prabowo. Alhamdulillah. Saya dipanggil ring satunya Presiden Prabowo. Alhamdulillah. Beliau ternyata melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Jadi beliau siap dicaci maki, beliau siap dijelek-jelekkan. Yang penting negara selamat. Itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo. Makanya saya lihat kebijakan-kebijakan beliau itu kalau dipahami oleh masyarakat awam, itu nggak nyambung Pak. Itu bahasa intelijen, bahasa politik itu beda, nggak bisa dia. Contoh ya. Ini contoh. Kemarin itu di grup-grup WA itu kan marah semua itu. Banyak yang mencaci maki Pak Prabowo. Ketika di Hambalang, hidup Jokowi, terima kasih Jokowi, ya kan? Itu kan bahasa intelijen, bahasa politik itu Pak. Nggak bisa itu. Itu ternyata setelah saya coba dapat informasi dari ring satunya Presiden, itu ternyata beliau pakai strategi 2 tangan. Satu ngangkat, satu jatuhkan. Diangkat, hidup Jokowi, terima kasih Jokowi. Ternyata setelah itu tangkap Hasto. Ya, begitu tangkap Hasto, akhirnya apa? Nyanyi Mr. Mulyono harus didatangkan. Tidak hanya itu, Tom Lembong, termasuk Tom Lembong, Mr. Mulyono harus didatangkan ke sidang pengadilan. Termasuk Bu siapa itu yang Pertamina, direksinya ini. Saya diperintah oleh Mr. Nah, itu loh Pak. 2 strategi 2 tangan, satu diangkat, satu di bawah. Kemarin juga begitu. Kenapa Ustaz? Pak Prabowo kok ngumpulkan 8 naga? Bukan 9 naga, 8 naga. Kan podo ae Ustaz. Iki kadang-kadang enggak paham gitu. Jadi tujuan beliau itu ngunci, Pak. Ngunci 9 naga ini. Beliau sudah ketika membangun negara ini, beliau lebih concern pada pengusaha-pengusaha muslim. Haji Isam, Khairul Tanjung, itu. Ini rakyat ini tidak paham, masyarakat ini tidak paham. Itu strategi, Pak. Makanya beliau ini sedang bersih-bersih dari pinggir dulu, nggak bisa ke hulu, hilir dulu baru hulu. Kepinginnya itu rakyat itu undang tangkap, ya kan? Adili, bila perlu digantung, ya kan? Itu kan emosi instan gitu Pak. Kadang-kadang ya itu tadi, masyarakat kita tidak paham. Itu strategi Pak. Makanya Pak Prabowo mengatakan, saya siap dicaci maki, saya siap dijelek-jelekkan, yang penting negara selamat. Masya Allah. Makanya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah saya dapat tugas mengumpulkan 1000 ulama seluruh Jawa Timur.
Jadi mohon doanya, insya Allah. Kenapa? Karena Presiden Prabowo di depan parpol-parpol sudah memberikan statement, ayo kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah dihancurkan, ya kan, sejak 2002 lewat amandemen itu. Bahkan Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM, itu di depan tokoh-tokoh nasional, termasuk di depan itu ada Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Beliau menyatakan itu 2002 itu uang Pak, dolar itu berkarung-karung itu masuk di DPR. Untuk apa? Untuk ini kekuatan adidaya ini untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga akhirnya diketok palu di DPR Undang-Undang Dasar 2002. Akhirnya jebol Pak Indonesia. Kapitalisme masuk, komunis masuk. Hancur sudah, terjadi fasad, kerusakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak daripada Undang-Undang Dasar 2002. Makanya Pak Prabowo di depan parpol, ayo kita kembali. Makanya ini ulama kita kumpulkan untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Supaya apa? Pak Prabowo ketika dilantik di gedung MPR itu, beliau bercita-cita seperti itu, founding father, pendiri negara Republik Indonesia, ingin menjadikan Indonesia itu negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu diucapkan oleh Pak Prabowo pada saat pelantikan di gedung MPR. Makanya ini ulama kita kumpulkan untuk membackup. Bahkan Pak Prabowo sudah di depan parpol sudah menyampaikan, nanti pemilihan gubernur, bupati, wali kota tidak lagi lewat pemilu, cukup lewat musyawarah untuk mencapai mufakat, itu lewat DPRD provinsi, DPRD kota dan kabupaten. Kenapa? Beliau sudah mengatakan kapitalisme merusak Indonesia, demokrasi liberal juga merusak Indonesia. Kembali pada jati diri bangsa Indonesia itu apa? Musyawarah untuk mencapai mufakat, itu sudah jadi jati diri bangsa Indonesia. Makanya rusaknya kita itu karena ini tadi, Pak. Makanya pakar-pakar hukum tata negara itu dianggap sejak Undang-Undang Dasar 2002 itu kita itu sudah murtad katanya. Itu kalau bahasa agama itu sudah murtad, Pak, dari apa yang sudah ditetapkan oleh the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sampai akhir kehidupan kita, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya akhir hidup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.